Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta adalah instansi vertikal Kementerian Agama Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Republik Indonesia di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta berlokasi di Jalan Sukonandi nomor 8, Kelurahan Semagi, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Visi Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Kondisi jumlah pemeluk agama di daerah istimewa Yogyakarta adalah Islam sebanyak 92%, Katolik 4%, Kristen 3%, Buddha 0,085%, Hindu 0,089%, dan Konghucu 0,007%. Sementara Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 71 madrasah negeri dan 78 KUA yang tersebar di 5 kabupaten dan kota. Pencanangan pembangunan zona integritas Kementerian Agama dilakukan oleh Kementerian Agama setelah pimpinan dan seluruh atau sebagian pegawainya telah menandatangani dokumen Fakta Integritas. Penandatanganan dokumen Fakta Integritas Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan secara massal atau serentak pada tahun 2015 dan diikuti pada momen-momen seperti saat pelantikan baik sebagai CPNS, PNS maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal atau vertikal. Proses pembangunan zona integritas Kementerian Agama merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh Menteri Agama. Pembangunan zona integritas difokuskan pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkret. Manajemen perubahan. Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten tentang mekanisme kerja, pola pikir atau mindset, serta budaya kerja atau culture set individu pada unit kerja yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun zona integritas menuju WBK-WBBM. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai zona integritas menuju WBK-WBBM. Penataan tata laksana. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju WBK-WBBM. Penataan sistem manajemen SDM. Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK-WBBM. Hasil capaian dari implementasi penataan sistem manajemen SDM aparatur di tahun 2023 meliputi kegiatan penyusunan rencana kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS pada Satker berdasarkan ANJAP dan ABK sesuai dengan mempertimbangkan dinamika atau perkembangan organisasi. Penguatan akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Komponen ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah. Penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah, meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah, meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah, dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.
Peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Di samping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan pelayanan publik. Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik lebih cepat, transparan, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau pada instansi pemerintah. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.